Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kelas Human Factors in Occupational Health and Safety atau faktor manusia dalam keselamatan dan kesehatan kerja. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai sains ya. Apa itu sains ya? Atau ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan yang terkait dengan human factors ini atau faktor manusia dalam K3 ini. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah terkait dengan ilmu pengetahuan. Apa itu ilmu pengetahuan? Ya, kalau kita lihat dari definisinya, ya, sebelumnya kalau kita lihat dari terminologinya, maka ilmu itu berasal dari bahasa Arab ya, yang disebutnya ilm ya, yang artinya adalah memahami, mengetahui ya, atau mengerti ya. Dan kalau disebutkan secara definisi, maka ilmu adalah gabungan dari berbagai pengetahuan yang disusun secara logis dan sistematis dengan memperhitungkan sebab dan akibat. Ini menurut Kamus Bahasa Indonesia. Kalau dari terminologi bahasa Latin, maka ilmu itu kita kenal dengan istilah sains. Sains sendiri berasal dari kata scientia, yang artinya adalah knowledge. Tapi kalau diartikan atau menjadi definisi ya dalam bahasa Inggris, maka science itu adalah knowledge or a system of knowledge covering general truths ya, or the operation of general laws especially as obtained and tested to scientific method. Nah, di sini ada beberapa kata yang bisa kita jadikan sebagai kata kunci ya dari definisi yang disebutkan oleh kamus dalam bahasa Inggris tersebut ya. Kalau kita lihat, yang pertama adalah system of knowledge. Jadi bukan hanya sekedar pengetahuannya, tapi pengetahuannya itu juga sudah ada sistemnya. Nah, kemudian ilmu pengetahuan itu juga mengcover general truths atau kebenaran hakiki gitu ya, atau kebenaran general, kebenaran umum seperti itu ya. Jadi kita bisa lihat di sini kata kuncinya adalah kebenaran umum, general truths, atau juga sebagai sebuah general laws ya, hukum ya, hukum pada bidangnya atau disiplinnya ya, yang sudah teruji ya, di sini tested ya, melalui scientific method. Jadi metode yang ilmiah ya, metode science gitu ya. Jadi inilah pengertiannya kalau kita berbicara tentang science. Kenapa kita mulai dari sini? Karena penting sekali, basicnya memang kita mengetahui dulu apa itu ilmu pengetahuan ya, sebelum nanti kita mempelajari lebih detailnya. Nah, kemudian kalau kita belajar tentang ilmu pengetahuan itu juga ada kategorinya ya. Setidaknya kita bisa lihat dari dua kategori besar. Yang pertama adalah kategori pembagian dari sifat ilmu pengetahuannya. Yang pertama itu adalah yang kita kenal dengan ilmu pengetahuan alam, atau dalam bahasa Inggris adalah natural science. Nah, natural science ini adalah ilmu-ilmu yang mempelajari mengenai fenomena alam. Sementara yang kedua adalah social science, atau ilmu yang mempelajari tentang fenomena sosial. Ya, jadi ini pembagian yang pertama ya, kalau melihat dari objek dan juga sifatnya ya. Nah, pembagian ini ya tentunya membuat kita menyadari bahwa ada objek yang memang berfokus pada fenomena alam yang kita kenal dengan natural science ini, dan ada objek yang berfokus pada fenomena sosial atau biasanya pusatnya adalah manusianya. Nah, kalau kita berbicara tentang human factors, maka human factors ini dia condong untuk masuk ke dalam kategori yang social science. Kenapa? Karena objek utamanya dari human factors atau faktor manusia dalam ketiga ini adalah manusia, yang mana manusia adalah makhluk sosial. Seperti itu. Kemudian yang kedua, pembagian atau kategorisasi dari sains ini adalah berdasarkan implementasinya gitu ya. Yaitu yang pertama ada basic science. Basic science ini adalah ilmu pengetahuan ya yang murni ya, dalam artian ini ilmu pengetahuan yang menjadi dasar gitu ya, menjadi dasar dari nanti terciptanya ilmu pengetahuan yang lain gitu ya. Ya, ini contohnya ada matematika, ada fisika gitu ya,
ada biologi ya, yang mana kita tahu itu nanti akan menyusun menjadi ilmu pengetahuan lain. Nah, kemudian yang kedua itu adalah applied science. Applied science itu adalah ilmu pengetahuan yang tadi tersusun dari basic science tersebut gitu ya, yang biasanya memang kemudian secara fungsinya lebih banyak digunakan untuk implementasi atau praktek sehari-hari ya. Nah, dari kategori ini human factors itu masuknya ke dalam applied science karena banyak sekali nanti ilmu pengetahuan yang menyusun dari human factors ini. Applied science ini ya kita tahu juga bahwa K3 juga applied science ya, karena banyak sekali ilmu pengetahuan yang menyusun dari K3 itu. Jadi kalau kita lihat dari pembagian ini, maka kita bisa simpulkan bahwa human factors ini ya secara kategorinya di ilmu pengetahuan dia itu adalah social science dan applied science ya. Nah, ini menjadi penting untuk kita mengetahui kedudukannya gitu ya sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Kemudian kalau kita berbicara tentang ilmu pengetahuan gitu ya, kita akan kembali dulu mungkin ke K3 ya, ilmu pengetahuan yang menyusun dari K3 itu. Nah, ilmu pengetahuan yang menyusun dari K3 itu secara garis besar kalau menurut Haspa itu dibagi menjadi dua ya, ada ilmu-ilmu yang memang membahas mengenai energi dan material, dan kemudian ada ilmu-ilmu yang membahas mengenai manusia, baik itu secara fisik dan psikologisnya gitu ya. Nah, ilmu yang membahas mengenai energi dan material itu antara lain ilmu fisika, ilmu kimia, dan juga mungkin sejenisnya. Sementara ilmu yang membahas tentang manusia itu antara lain bisa biologi, kemudian psikologi, atau juga ilmu-ilmu yang berhubungan dengan behavior atau perilaku. Nah, di human factors ya runutan ilmunya itu memang berasal dari ilmu yang membahas tentang manusia gitu ya, baik dari sisi psikologis, fisik, keperilakunya, tapi nanti dikaitkan dengan praktek kerja di lapangan serta fasilitas kerjanya dan juga lingkungan kerjanya. Ya, tapi memang objek utamanya adalah manusia, sehingga kalau dalam penempatan ilmu pengetahuan K3-nya ini masuk ke dalam biological atau human science, seperti itu. Nah, human science itu apa sih? Kalau kita telaah lebih lanjut, ada jurnal ya, jurnal yang menamakan dirinya sebagai jurnal human science. Itu adalah jurnal yang menyebutkan bahwa modern human science gitu ya, itu adalah memahami manusia melalui pendekatan interdisiplin atau interdisciplinary approach. Nah, ini juga yang kemudian ada di dalam human factors atau faktor manusia dalam K3. Interdisciplinary approach itu apa sih? Itu adalah disiplin-disiplin yang kemudian saling berkaitan gitu ya. Misalkan antara lain kalau berbicara tentang disiplin yang berhubungan dengan manusia, ada psikologi, psikiatri, psikoanalisis, kemudian sejarah, medisin, sosiologi, antropologi, ekonomi, geografi, politik gitu ya. Kemudian tadi biologi, neuroscience, kemudian linguistik ya, bahkan mungkin literatur teori. Nah, ini semua ilmu ini saat ini kalau kita lihat dalam perkembangan zaman itu saling saling berinteraksi gitu ya. Makanya kemudian disebutkan sebagai interdisciplinary approach gitu ya. Jadi tidak hanya berdiri sendiri kalau kita berbicara tentang applied-nya ya, atau tentang penerapannya. Nah, begitu juga dengan human factors. Human factors itu setidaknya kalau kita membahasnya dari sisi basic science-nya gitu ya, maka ya ada ilmu-ilmu yang menjadi dasar yang menyusunnya gitu ya. Yang pasti yang pertama ada psikologi gitu ya, karena human factors ini ya salah satu cabang dari psikologi industri dan organisasi, yang mana psikologi industri organisasi ini kemudian terbagi menjadi 3, yaitu adalah psikologi organisasi, psikologi personal, dan ada human factor psychology atau yang biasanya juga dikenal dengan human factors and engineering psychology ya. Namun juga dalam perkembangannya membahas juga banyak hal ya, karena tadi interdisciplinary approach, maka tidak bisa dipungkiri juga ada peran dari ekonomi, ada peran dari ilmu manajemen, ada peran dari sosiologi, ada peran dari antropologi gitu ya, yang kemudian menjadi approach atau pendekatan yang bisa dipakai dalam menyelesaikan problem-problem atau isu-isu ya yang berkaitan dengan faktor manusia di dalam K3. Nah, mungkin ini adalah yang bisa kita sampaikan dulu pada pertemuan pertama kita ya, sebagai basic dasar sebelum nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas gitu ya apa-apa saja sih ilmu pengetahuan yang menyusun human factors. Kemudian juga kita akan membahas
kenapa human factors itu menjadi disiplin ilmu dan bagaimana membedakan human factors sebagai sebuah disiplin ilmu dengan sebagai sebuah istilah umum. Baiklah, demikian yang bisa kami jelaskan, ya, yang kami paparkan pada pertemuan pertama ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua.